Limbah farmasi adalah limbah yang mengandung bahan farmasi yang mencakup produk farmasi seperti obat-obatan, vaksin, serum, yang sudah kadaluarsa atau tidak diperlukan lagi dan harus dibuang dengan tepat. Limbah farmasi ini dibagi menjadi limbah farmasi rumah sakit, limbah farmasi klinik, puskesmas, industri farmasi, dan limbah farmasi rumah tangga. Yang saya akan jelaskan di sini adalah limbah farmasi rumah tangga. Limbah farmasi rumah tangga ini adalah limbah yang mencakup obat-obatan kadaluarsa dan bekas dan perawatan pribadi yang digunakan di rumah seperti insulin suntik dan termasuk juga obat-obat bebas. Obat-obatan pada dasarnya adalah bersifat toksik. Jadi apabila kita membuang obat tersebut dengan sembarangan, zat kimia yang terkandung dapat merusak lingkungan. Dan dampak buruk lainnya yaitu obat-obat yang kita buang tersebut dapat diambil lagi oleh pemulung atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan obat-obat tersebut. Obat-obat tersebut akan dijual kembali. Hal inilah yang meningkatkan peredaran obat-obat palsu. Cara membuang obat yang benar yaitu pertama kita lihat instruksi pembuangan yang dianjurkan pada obat tersebut. Obat-obat tertentu biasanya disarankan untuk dibuang di toilet. Hal ini merupakan hasil pertimbangan antara badan pengawas obat dan pabrik pembuat obatnya. Namun, bila tidak ada instruksi diberikan, obat dapat dibuang ke tempat sampah. Sebelum membuang ke tempat sampah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Yang kedua, untuk kapsul, tablet, atau bentuk padat lain, hancurkan dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Untuk pembuangan obat-obat ini, usahakan jangan mencampur sampah obat dengan sampah makanan. Hal ini untuk mencegah termakan oleh hewan-hewan yang ada di sekitar. Lalu masukkan ke dalam plastik dan buang ke tempat sampah. Yang ketiga, untuk cairan, buang pada kloset, kecuali antibiotika yang harus dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan label. Antibiotik harus diminum sampai habis. Namun, apabila dalam keadaan tertentu terdapat sisa, harus diperhatikan cara pembuangannya. Pembuangan obat antibiotik ini mengikuti cara pembuangan obat di rumah tangga. Namun, tidak boleh dibuang langsung ke saluran pembuangan air atau ditimbun di tanah, karena akan membuat lingkungan terpapar oleh antibiotik yang menyebabkan mencemari air minum dan tanaman yang tumbuh. Apabila kita yang sehat mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung antibiotik, maka dapat terjadi resistensi antibiotik. Untuk inhaler bagi penderita asma, jika botol sudah kosong dapat dibuang langsung ke tempat sampah. Namun jika belum kosong dan isinya tidak diperlukan lagi, dapat dikembalikan ke rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Untuk obat kanker, sisa obat, sisa kemasan, dan sarung tangan yang kita gunakan untuk bersentuhan dengan obat tersebut dikumpulkan dalam wadah tertutup rapat dan kemudian dikembalikan ke rumah sakit tempat mendapatkan obat. Untuk benda-benda tajam seperti jarum suntik untuk pasien diabetes, pembuangannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menginfeksi apabila mengenai anggota tubuh. Caranya, tempatkan jarum dan benda-benda tajam lain dalam wadah khusus pembuangan benda tajam. Jika tidak mempunyai wadah khusus, dapat menggunakan toples plastik. Lalu serahkan wadah tersebut ke institusi terdekat yang menerima limbah kesehatan. Untuk kemasan obat seperti botol yang sudah tidak terpakai dan sudah dihilangkan semua informasinya, dapat dimasukkan ke dalam wadah tertutup seperti trash bag, lalu tutup rapat dan segel dengan kuat. Untuk kemasan strip atau blister, sebaiknya kemasannya dirusak terlebih dahulu dengan cara dirobek atau digunting-gunting, kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah prosedur semua dilakukan, baru buang sampah obat tersebut ke dalam tempat sampah. Intinya, obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.